Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari, Prodi Akuntansi, semester 3, kelas A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual menurut IFRS. Jadi, kerangka konseptual menurut IFRS yang pertama yaitu pengguna dan kebutuhan informasi. Kelas utama pengguna laporan keuangan adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur pedagang lainnya, pelanggan, pemerintah, dan badan-badan mereka serta masyarakat umum. Semua pengguna dengan kategori ini bergantung pada laporan keuangan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Kerangka ini juga menyimpulkan bahwa investor adalah penyedia modal risiko kepada entitas sehingga laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan untuk pengguna lain. Informasi yang berguna untuk semua kelompok-kelompok pengguna ini adalah ketertarikan mereka pada kemampuan dari suatu badan untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta waktu dan kepastian arus kas masa depan. The Framework mencatat bahwa laporan keuangan tidak dapat memberikan semua informasi yang pengguna perlukan dalam membuat keputusan ekonomi. Untuk satu hal, laporan keuangan menunjukkan dampak keuangan dari peristiwa dan transaksi masa lalu, sedangkan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan adalah membuat keputusan yang berhubungan dengan masa depan. Lebih jauh lagi, laporan keuangan hanya memberikan sejumlah non-informasi keuangan yang terbatas yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Walaupun semua kebutuhan informasi dari kelompok-kelompok pengguna tersebut tidak dapat dipenuhi. Ada kebutuhan informasi yang umum bagi semua pengguna, dan tujuan umum laporan keuangan berfokus pada pemenuhan kebutuhan ini. Kemudian yang kedua yaitu tujuan umum laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi yang diambil pengguna laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Posisi keuangan entitas dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi kinerja entitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Sedangkan informasi perubahan posisi keuangan entitas bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama periode laporan keuangan. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Tetapi, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan umum laporan keuangan identitas bisnis, baik dalam sektor publik atau swasta, adalah mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan setidaknya setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan informasi umum dari berbagai pengguna di luar identitas. Oleh karena itu, kerangka ini tidak selalu berlaku untuk tujuan khusus laporan keuangan seperti laporan kepada aparat pajak, laporan kepada badan pengawas pemerintah, prospektus untuk penawaran sekuritas, dan laporan untuk kombinasi bisnis. Selanjutnya yang ketiga yaitu asumsi yang mendasari. Yang pertama, dasar akrual atau akrual basis, yaitu pengaruh transaksi yang diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Yang kedua, kelangsungan usaha atau going concern. Dasar yang berbeda dapat digunakan jika ada pembatasan kelangsungan usaha, ingin melikuidasi perusahaan dan mengurangi secara material skala usahanya. Yang keempat yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik adalah atribut yang membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi investor, kreditur, dan lain-lain. Yang pertama yaitu relevansi, yaitu informasi dalam laporan keuangan yang relevan adalah ketika hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu dapat membantu mereka mengevaluasi masa lalu, sekarang, atau kejadian masa depan yang berkaitan dengan suatu identitas. Kemudian yang kedua, menginformasi atau mengoreksi masa lalu evaluasi yang telah mereka buat. Kemudian karakteristik yang berikutnya yaitu materialitas, yaitu komponen relevansi adalah jika material mengalami kelalaian atau kesalahan, pernyataan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Ketepatan waktu atau komponen lain relevansi untuk menjadi berguna, informasi harus diberikan kepada pengguna dalam jangka waktu yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi keputusan mereka. Yang kemudian dapat difahami, yaitu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Kemudian dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan dari suatu badan dari waktu ke waktu, sehingga mereka dapat mengidentifikasi tren dalam posisi keuangan dan kinerja. Pengguna harus juga dapat membandingkan laporan keuangan identitas yang berbeda. Pengungkapan kebijakan akuntansi yang penting untuk perbandingan. Kemudian keandalan. Informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan jika hal tersebut bebas dari kesalahan dan dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili peristiwa dan transaksi. Agar informasi dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut. Yang pertama, penyajian yang jujur. Penyajian jujur dalam penelitian ini dilihat dari pernyataan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disampaikan secara jujur di setiap transaksi atau peristiwa lainnya dan disajikan secara wajar.
Yang kedua, substansi mengungguli bentuk. Substansial artinya informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan harus disampaikan sesuai transaksi dan peristiwa lainnya dengan substansial dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Kemudian, netralitas. Artinya, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan tertentu. Tidak ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak yang akan merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berlainan. Selanjutnya, pertimbangan yang sehat. Artinya, informasi akuntansi yang disajikan harus berguna dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, karena pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian dalam melakukan perkiraan. Selanjutnya, kelengkapan. Informasi yang disajikan harus lengkap, karena jika sengaja tidak mengungkapkan secara lengkap, informasi yang disajikan menjadi tidak benar atau menyesatkan, tidak dapat diandalkan serta tidak sempurna jika ditinjau dari segi relevansi. Dan yang terakhir yaitu nilai prediksi. Laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memperkirakan masa depan. Konsep yang terakhir yaitu kendala informasi relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. Kendala yang kedua yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi daripada suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses substansi evaluasi biaya dan manfaat yang merupakan suatu proses pertimbangan atau judgment process. Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain di samping mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, Dewan Penyusun Standar Akuntansi Syariah seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan harus menyadari kendala ini. Kendala yang terakhir yaitu keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Dalam praktik keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kerangka konseptual menurut IFRS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.